karena Kanjeng Nabi dalam rumah tangganya dicontohkan ada masalah. Jadi saya rasa nopo senenge gini. Kalau jadi pertanyaannya seperti model ketakutannya dia ini tadi ini. Nikah apa enggak ya? Orang sekarang itu ini ngapunten sangat, karena kita ini mungkin tidak bisa kita pungkiri. Kita ini semuanya sekarang ini keterikatan dengan HP, dan HP itu pasti ada media sosialnya. Paling enggak coba kita lihat, apalagi anak-anak muda usia dari mulai SD saja mereka sudah punya Facebook, punya Instagram, sampai usia orang-orang tua saja punya. Nah, yang kita lihat adalah jenjang orang-orang yang sudah waktunya atau umuran di Indonesia ini untuk menikah. Nah, dari mulai usia 20 ke atas lah yang jelas, ya 20 ke atas yang jelas. Ya hendak kita pungkiri SMP hamil ya oke. Betul belum bahas. Tapi yang saya bahas adalah bagaimana usia-usia orang-orang yang sudah menikah ketika dia melihat permasalahan pernikahan yang kemudian timbul perceraian dan sebagainya yang ada di medsos, baik itu mungkin televisi atau mungkin media sosialnya itu Facebook dan sebagainya, atau curhatan orang di YouTube. Ya, atau berita-berita yang ada, artis dan sebagainya. Terus kemudian dia membayangkan itu sebagai satu ketakutan. Lah nanti kalau gini piye? Gini aja, lebih gampang aja. Kita ini keluar duduk ngopi di mana ini? C Coffee. C Coffee ini. Kalau kita membayangkan tadi dari rumah kita nanti kalau kecelakaan piye? Kita habis lihat berita kecelakaan. Habis lihat berita ada orang ditabrak lampu merah. Lah nek sing mbok delok kaya ngono, ndekem nang kamar ae. Ora Jumatan sisan. Ya, sama. Jadi kita enggak bisa kok melihat fokus kepada titik masalahnya. Sedangkan iki rungokno buku iki. Iki dudu aku sing ngomong bukan saya. Kanjeng Nabi sendiri yang ngomong, syirar mautakum usabukum, saelek-eleke mati dalam kondisi bujang. Jadi tapi ngedepi masalah. Ya enggak enggak apa-apa. Nah, jadi gini, yang namanya orang nikah itu tujuan utamanya bukan untuk cerai. Tujuan utama orang nikah itu bukan untuk cerai, tapi menikah untuk menjalankan sunnah Nabi. Itu anjuran Quran sudah jelas, Gusti Allah sendiri yang mengatakan. Lah adapun permasalahan yang ada, kita kalau enggak mau ada masalah ketika kita menikah kan lucu. Loh sekarang nyun sewu, kita saja ada pesan jenengan mungkin dari SD dulu saya mau menikah sama istri yang sekarang ini mungkin, atau dari kita di rahim ibu kita mungkin kita takdir Allah Ta'ala sudah seperti itu. Nah kita ini menikah itu kan tujuannya adalah untuk tadi pertama jalankan perintah Allah, jalankan anjuran sunnah Nabi, sampai Nabi Muhammad bilang yang menyimpang atau tidak mengikuti sunnahku faman roghibaan, siapa yang enggak mau mengikuti sunnahku dalam urusan pernikahan, termasuk salah satunya adalah berarti dia bukan golonganku. Ora diakoni Kanjeng Nabi itu. Jadi orang dulu sholat 50 tahun sujud itu enggak diaku ya. Kowe berarti durung umat Kanjeng Nabi. Berarti saiki harus api. Ya. Bukan begitu, tapi maknanya adalah lebih ketika sunnah-sunnah Nabi salah satunya ditekankan adalah pernikahan. Jadi awake dhewe iki nikah, tapi kok kita tidak mau ngedepi masalah? Nggak mungkin, karena Kanjeng Nabi dalam rumah tangganya dicontohkan ada masalah. Jadi Sayyidah Aisyah itu pencemburu, cerdas, cemburunya luar biasa. Di satu kali waktu Kanjeng Nabi di rumah Sayyidah Aisyah ada antar makanan dari istrinya yang lain, ngantar ke rumah Sayyidah Aisyah, ke rumah Rasulullah pas di situ. Marah itu Sayyidah Aisyah, cemburu. Berarti kan ada masalah di rumah tangga. Kan kita mau peneliti Kanjeng Nabi ora patut awake dhewe. Cuman kan kita menunjukkan Rasulullah itu sang pemberi solusi. Contohlah bagaimana Rasulullah memberikan solusi. Istri marah, terus kita juga biar bareng, ya susah. Padahal ini teori loh ya. Masalah prakteknya Bu, ini teori. Cuman kita berusaha sebaik mungkin menjaga hubungan rumah tangga itu jangan satunya tinggi, yang satu juga ikut tinggi, akhirnya terjadi keretakan dalam rumah tangga itu. Dan tidak sedikit kok perceraian nikah hari ini besoknya cerai. Ada ini asli ini. Ada. Lah buat apa jadi pernikahan itu? Jadi kita melihat nikah itu yang jelas untuk melindungi kita dari maksiat.
Sing wis rabi wae delok wong liya jek syahwat tetep. Iya. Kan sekarang banyak Bu, orang-orang yang di apa jenis media sosial itu pamer pasangan romantis itu apa termasuk riya atau biar panas-panasi atau termasuk sebuah aibnya istrinya Bu? Kan memajang fotonya istri. Gini aja gini. Saiki sudut pandangmu sik piye? Ya, bagi gue riya Bu. Oh iya. Sing jeblo panas. Iya iya iya.